Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anamsari, NPM 10060318089, Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran penggunaan obat tradisional pada masyarakat Sinangsari RW 11, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panjalukan. Berikut adalah latar belakang. Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan sejak pada abad-abad yang lalu, ditandai dengan adanya naskah halaman pada daun lontar Husodo yang memanfaatkan berbagai tanaman untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Berikut adalah rumusan masalah. Bagaimana pengetahuan masyarakat Sinangsari RW 11 mengenai penggunaan obat tradisional meliputi jenis, cara penggunaan, serta indikasi. Berikut adalah tujuan. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi gambaran penggunaan obat tradisional pada masyarakat Sinangsari RW 11 mengenai penggunaan obat tradisional meliputi jenis, cara penggunaan, serta indikasi yang terdapat pada obat tradisional. Ada pula manfaatnya. Masyarakat mendapat pengetahuan baru atau informasi tambahan mengenai penggambaran penggunaan obat tradisional. Berikut adalah tinjauan pustaka. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Berikut adalah macam-macam obat tradisional. Ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Penggunaan metode ini dalam bentuk interaksi langsung dengan objek untuk memperoleh data survei, pengetahuan, dan penggunaan obat tradisional di masyarakat Sinangsari RW 11. Untuk menggali informasi dari responden, digunakan kuesioner untuk membuat beberapa pertanyaan terbuka dan tertutup. Teknik pengumpulan data dihitung menggunakan rumus Lopin yang digunakan untuk menghitung besar sampel dari populasi yang jumlahnya sudah diketahui dan pasti. Selanjutnya adalah semua data akan dikelompokkan berdasarkan pertanyaan pada panduan dalam tabel yang berisi jawaban dari hasil wawancara, kemudian dihitung persentase. Hasil dan pembahasan. Untuk data demografi, didapat responden sebanyak 24 orang, untuk tingkat pendidikan, yaitu SMA sebanyak 11 orang. Selanjutnya adalah tingkat pekerjaan. Untuk tingkat pekerjaan yaitu ibu rumah tangga sebanyak 12 orang, dan juga untuk tingkat penghasilannya yaitu 1 juta sampai dengan kurang dari 3 juta berjumlah 16 orang. Untuk hasil dan pembahasan pada data gambaran obat tradisional dari 24 responden, berikut adalah pertanyaan kuesionernya. 1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat tradisional yaitu ya sebanyak 18 orang, karena pengetahuan obat tradisional menjadi bagian dari budaya karena sifat pengetahuan obat tradisional lebih banyak dalam bentuk lisan diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Yang selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan obat tradisional sebelumnya? Iya, sebanyak 22 responden. Maka dari itu, banyak menyatakan bahwa obat tradisional dipercaya oleh masyarakat sebagai metode penyembuhan dari suatu penyakit. Selanjutnya, mengapa Anda memilih menggunakan obat tradisional dibandingkan dengan obat generik? Efek samping yang lebih kecil, sebanyak 13 responden, dikarenakan sebagai orang lebih percaya menggunakan obat tradisional karena dianggap bersifat alami. Selanjutnya adalah jika iya, obat tradisional apa yang pernah digunakan, yaitu madu. Sebanyak 10 orang, karena madu memiliki kandungan sebagai mengobati obat tradisional, antibodi, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Oleh karena itu, madu sering digunakan sebagai pengobatan alternatif. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengolah bahan tanaman tersebut untuk dikonsumsi sebagai obat tradisional, yaitu banyaknya jahe dengan cara direbus. Karena jahe memiliki banyak khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Khasiat yang ini disebabkan oleh kandungan minyak atsiri. Selanjutnya ada berapa kali penggunaan obat tradisional dalam satu hari, yaitu sebanyak 1 kali dalam 1 hari. Apakah khasiat yang diperoleh dari obat tradisional tersebut yaitu meningkatkan daya tahan tubuh sebanyak 9 orang, karena berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner penelitian serta hasil wawancara penggunaan obat tradisional hanya ditunjukkan berbagai penyakit yang ringan. Selanjutnya, dari mana sumber informasi ini dapat mengenai obat tradisional, yaitu media sosial sebanyak 14 responden, seperti Facebook, YouTube, Instagram. Ada pula faktor sosial yang menunjukkan penggunaan obat tradisional dalam komunikasi. Obat tradisional sebagai metode penyembuhan. Obat tradisional secara alami ini telah menyebar dengan cepat berkat internet. Dari mana Anda memperoleh obat tradisional tersebut, yaitu dengan cara menanam.
Apakah Anda akan menyarankan penggunaan obat tradisional kepada orang lain? Ya, karena penggunaan obat tradisional sebagai alternatif pengobatan telah lama dilakukan jauh sebelum adanya pelayanan kesehatan formal menggunakan obat-obatan modern. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pada karakteristik masyarakat Sinangsari RW 11, banyak yang berpendidikan SMA sebanyak 11 orang untuk pekerjaannya yaitu YRT dan penghasilan 1 juta sampai dengan 3 juta. Untuk jenis obat tradisional yang banyak digunakan di masyarakat Sinangsari yaitu jahe dengan cara direbus. Sarannya, perlu adanya penelitian lebih lanjut menggunakan metode wawancara mendalam mengenai penggunaan terhadap penggunaan obat tradisional, juga mengingat masih adanya besarnya penggunaan obat tradisional, maka perlu peningkatan peran apoteker. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.